Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Apa kabar Sobat Tambak, Sobat PSA, dimanapun Anda berada? Setelah sekian lama, akhirnya kami muncul lagi. Dan tentu saja dengan wajah yang berbeda ya. Saat ini kami sedang melakukan budidaya, masih tetap sama. Kenapa kami lama tidak muncul? Ya karena banyak faktor, salah satunya tim dokumentasi kami yang memiliki kesibukan lain sehingga tidak ada waktu untuk kami membuat video. Sekaligus juga kami sendiri, saya terutama itu harus banyak aktivitas di luar sehingga untuk menyempatkan untuk membuat video agak terbatas waktunya. Baik, untuk kali ini, untuk yang pertama, setelah kita kurang lebih hampir 2 tahun, hampir 3 tahun kita tidak podcast, hari ini kita kembali untuk diskusi lagi, bincang-bincang tentang budidaya. Kali ini saya akan hadirkan salah satu teknisi kami yang telah menyelesaikan kontrak siklusnya yang dilakukan di Sulawesi setelah 5 siklus. Alhamdulillah dengan catatan yang cukup impresif. Oke, kali ini saya bersama dengan Bro Dimas ya. Dimas ini lebih dikenal dengan nama teknisi gondrong. Sekarang udah gak gondrong ya? Gak gondrong sekarang. Sekarang udah gak gondrong. Ini gak gondrong mulai kapan? Mulai habis cuti kemarin. Habis cuti kemarin. Cuti siklus keempat. Siklus keempat. Ya. Jadi siklus teman-teman ya. Ini kemarin sudah menyelesaikan kontrak di Toli-Toli, di salah satu tambak di sana di Intikarya Faname, dengan catatan yang tidak sangat istimewa tapi menurut kami cukup impresif dengan HPP di Toli-Toli 40.000 dan juga produktivitas sedikit menurun sih. Sedikit menurun. Dari sebelumnya ya. Sedikit menurun. Jika sebelumnya bisa sampai 55 ton per hektar, sekarang ada di angka 53 ton per hektar. Padahal di siklus pertama sampai di 66 ton per hektar. Iya. Apa saja kendalanya di sana? Kenapa sih setelah catatannya progresnya meningkat, kemudian kok di endingnya menurun? Sebelum kita ulas dari awal nanti ya. Apa sih? Ini singkat aja untuk yang singkat aja ya. Di sana itu kendalanya ini. Kita nggak bisa sirkulasi 24 jam. Sirkulasi selama berapa lama? Sirkulasi itu paling lama cuma 5 jam. Cuma 5 jam? Paling lama. Dan di akhir-akhir kemarin agak banyak kendala. Itu sirkulasinya cuma di 3 jam, 4 jam, 3 jam gitu. Jadi itu yang bikin... Apa penyebabnya kenapa sirkulasi hanya 3 jam, 4 jam? Dari debitnya kah? Atau mungkin ada faktor lain? Dari ini, faktornya itu kita kan ambil air lautnya itu kan kurang ini. Kurang panjang pipanya. Jadi kita masih pasang suro. Tergantung pasang suro. Jadi ujung pipa tidak sampai di tubir. Ya, ujung pipa belum sampai di tubir. Oke, itu ya. Sekalipun, tapi ini siklus terakhir kemarin tertinggi ya secara profit. Secara profit tertinggi. Tertinggi untuk dalam tertinggi. Ya, dalam sejarah ya. Dalam sejarah di situ. Oke, kita mulai dulu. Tadi belum terjawab nih, kenapa disebut teknisi gondrong? Jangan-jangan ini gara-gara terinfluen oleh Mike Anton ya toh? Enggak. Rekan kita. Kalau teknisi gondrong itu kalau kan panjangin rambut. Di sana kan pangkas rambut kan agak jauh. Jadi sengaja memang dipanjangin, terus ada di sana anak kolam itu nyebut, "Mas, TikToknya diganti aja namanya," gitu. Oh, itu usulan anak TikTok? Usulan anak TikTok. Anak tambak. Anak tambak untuk di akun TikToknya. Si Randi itu. Oh, Randi Twele. Randi Twele ya. Ya. Usulin, "Mas, aja, diganti aja jadi teknisi gondrong." Oke, saya pakai gitu sampai sekarang. Jadilah teknisi gondrong. Sampai sekarang lebih populer dengan teknisi gondrong. Iya. Jadi banyak yang nggak kenal juga nama aslinya. Jadi namanya adalah Dimas Setianudin. Dimas Setianudin lahir tahun 2003. Artinya masih jauh lah di bawah saya secara usia ya. Jauh saya sekali. Jadi selisih 20 tahun kita ya. Bapak lah. Bapak ya.
Eh, Dimas ini awalnya dulu pernah ditambah kami belajar di Ya, Prigi, pergi kemudian penempatan awal di Cilacap. Tasikmalaya, di Cilacap ya, Cilacap, Tasik, di Cilacap, Tasikmalaya, kemudian balik lagi ke Prigi, ke Perigi, ditarik ke Prigi, kemudian dikirimlah nanti di penempatan di Bangka. Bangka. Bangka waktu itu di Tempilang kalau saya Di nggak salah, Tempilang. di Tempilang di sana. Berapa siklus itu? 2 siklus. Satu siklus. Oh, 1 siklus ya, Satu 1 siklus. Oh, tim yang sebelumnya yang lebih lama ya. Tim sebelumnya. Tim yang sebelumnya lebih lama dan kemudian Dimas ditarik untuk jadi teknisi di belum, masih jadi asisten di Pendampingan di Bali. Bali, di Denpasar, ditambah Dokter Angka di sana. Kemudian setelah di sana belum 1 siklus, kemudian dibutuhkan di Probolinggo. Probolinggo, ya. Ya. Dibutuhkan di sana. Itu teknisi. Pertama kali jadi teknisi. Pertama kali jadi teknisi di Probolinggo. Probolinggo. Hasilnya gimana di sana? Di sana kemarin sampai 44 ton per hektar. 44 ton per hektar. Iya. Itu di Probolinggo, Di Gending. di Gending Probolinggo. Gending itu pintu masuk Gending, pintu keluar exit tol Gending. Ya, tol. Nggak jauh langsung masuk ke Tambak kan iya. itu kami pernah di sana catatan dengan Mas ini juga siapa Asnawi. Ya. Jadi secara perjalanan memang dia ini sudah cukup lama ya belajar di Prigi. Oke, sebelum kita masuk ke tenis yang benar-benar tenis, ceritakan nih gimana sih ceritanya awalnya masuk ke tim Stream Army. Awalnya tim Stream Army itu sebelum di Stream Army sudah ditambak dulu. Sudah ditambak dulu. Nah, ditambak ke sini itu 2 siklus. Setelah itu kan ada teman. Ada teman itu nawarin. Teman itu sudah ada di PSA? Sudah ada di PSA. Oke. Dari PSA. Lalu saya resign dari situ. 1 minggu resign. Saya interview. Yang interview siapa waktu itu? Yang interview Pak Anjar sendiri. Oh, saya langsung ya? Saya lah Pak Anjar sendiri. Saya agak lupa ya. Tahun 2021 atau 2022 awal? 2022 awal. Gimana? Belajar di Prigi kayak apa sih? Kan ya. Waktu itu nggak langsung jadi ini ya? Nggak langsung budidaya. Nggak langsung budidaya, masih belajar dulu. Nggak belajar dulu. Nyuci kolam dulu saya. Oh iya, nyuci kolam dulu ya. Apa aja dulu? Nyuci kolam, terus apa lagi yang dikerjakan di awal dulu? Nyuci kolam dapat 1 minggu sudah diusir saya. Oh ya, yang usir Pak Anjar sendiri. Saya sadis ya, sadis memang orang ini. Saya baru. Kenapa itu? Ceritanya gimana? Bisa diceritakan? Ceritanya itu kemarin itu kan disuruh ini bantuin panen, bantuin panen. Saya nggak kebagian bantuin panen, saya kebagian benerin pipa, pipa laut. Dikiranya saya nggak ikut panen sengaja. Oh, dipanggil lah jam 9 malam, nggak tahu mau apa 9 malam. Saya kira makan itu. Dikira makan. Sampai sini ternyata dimakan. Ada dulu di kami memang ada ini ya. Ada istilah panggilan jam 9 malam. Itu sekilas saja. Apa itu? Masih ingat nggak? Catatan merah itu. Ya, yang penting catatan merah gitu aja. Ya. Jadi pada saat itu kami memang berlakukan, kami panggil jam 9 malam karena apa? Aktivitas di Tambak sudah sangat berkurang. Sehingga kami panggil jam 9 malam untuk mereka yang dalam tanda kutip bermasalah. Padahal nggak bermasalah saya dulu itu. Ya. Tapi tahu sendiri kan, jam 9 malam itu memang cukup membuat teman-teman kita di Stream Army agak panik gitu kemarin. Kemudian begini, pada saat mulai belajar di Prigi, kemudian apa yang dirasakan? Apa sih yang dipelajari pertama pada saat masuk di Prigi? Yang di Prigi itu ini, kalau yang pertama saya pelajari itu jangan terlalu ini, jangan terlalu berharap untuk proses itu memang dari bawah gitu. Oke. Jadi harus belajar itu namanya budidaya, ternyata nggak harus langsung ke budidaya. Kita pelajari dulu dari mana sih budidaya itu. Apa sih kayak fondasinya budidaya itu dari mana saja sih? Itu sih. Jadi
ada yang berbeda ya pada saat belajar di Perigi. Jadi yang dipelajari bukan langsung budidaya, tapi lingkupnya dulu. Lingkungannya dipelajari, kemudian basic-basic yang itu bisa memperkuat teknis juga dipelajari. Iya. Jadi teman-teman kami yang ada di Perigi, yang belajar di Perigi, memang selain belajar tentang teknis, juga belajar tentang konstruksi, mempelajari bagaimana instalasi listrik, memahami itu, karena tidak semua tambak menyediakan mekanik yang memadai. Kemudian juga akses di tambak, itu kadang ada tambak yang tidak punya akses untuk jalur internetnya, sehingga pada saat harus memanggil orang, itu juga agak kesulitan apabila mekaniknya tidak ada. Tambak kan ada beberapa yang mekaniknya teknisi listrik maupun teknisi mesin, itu kan panggilan. Ya. Karena itulah kami menyiapkan orang-orang kami dengan teman-teman ini dengan semua skill, sekalipun tidak menguasai paling tidak paham sehingga pada saat terjadi sesuatu tahu harus apa yang harus dilakukan. Menginjak ke teknis, apa sih yang membedakan SOP ini dengan yang lain kalau menurut Dimas? Gondrong. Secara teknis budidaya? Ya. Secara teknis budidaya kalau belajar di SOP lain ya sama SOP Perigi itu kalau dibandingkan agak gak masuk akal. Nggak masuk akalnya. Ambil contoh, salah satu contohnya aja. Ambil contohnya itu ini apa namanya, kita kemarin contoh aja yang di toli-toli itu kan bakterinya itu kan tinggi. Vibrio-nya ya, total vibrio-nya itu mencapai 10.000. Di atas 10.000 malah. Di atas 10.000 malah. Kumisnya beruntung itu kan harusnya udang sudah nggak mau makan. Tapi bisa sampai DOC 130. Siklus pertama parah ya. SES 28, 24. Nah, bakterinya lebih. Artinya kan kalau secara teori itu nggak mampu, kita mampu-mampu aja. Ya, memang sebenarnya apakah ini mampu? Konsentrasi kita memang lebih ke imunitas kan ya. Imunitas. Lebih ke imunitas. Bagaimana udang ini disiapkan menghadapi semua lingkungan yang belum tentu ideal, karena tidak semua tambak memiliki aspek atau faktor-faktor budidaya yang diperlukan itu ideal, tidak semua. Bahkan waktu kita di Bali itu salinitas kita di angka 7 ya. 7, 8, paling tinggi 14. Ya, paling tinggi 14, itu pun jarang-jarang, dan kita masih pakai density 200 ekor per meter persegi. 200. Oke, Dimas, atau kalau teman-teman lebih akrab dengan gondrong ya, kesan apa yang didapat pada saat budidaya menggunakan SOP ini, kemudian di lingkungan yang lain? Artinya kan begini, ada satu tambak, Dimas ngawal satu tambak nih, kemudian di lingkup di sekitar Dimas ini ada tambak-tambak lain yang juga beroperasi, tapi menggunakan SOP yang berbeda dengan SOP kita. Untuk melakukan komparasi atau membandingkan SOP ini lebih sulit, lebih rumit, atau lebih capek, itu bagaimana kalau menurut Dimas? Kalau saya sendiri Pak, untuk tanya-tanya untuk ini ya, untuk ke tetangga-tetangga gitu, itu untuk ke sistem teknis budidayanya saya nggak terlalu tanya sih Pak. Soalnya saya mau fokus ke SOP saya sendiri. Oh gitu. Nah, jadi saya lebih ibarat gimana udangnya, bagus nggak, cuman gitu aja sih. Ibarat tanya-tanya hal-hal biasa lah Pak. Tapi kalau untuk ke sistemnya saya nggak berani tanya-tanya ini. Soalnya saya takut mecah fokus saya gitu. Begitu, takut ini ya, malah ada dua pemahaman yang berbeda, malah nanti membuat ininya menjadi kacau. Ya itu sih sebenarnya kalau saya pribadi semua SOP itu sama. Ya. Arti sama di sini sama-sama bagus lah. Semua sudah dilakukan riset. Nah, Dimas, aspek apa sih yang ditekankan di SOP ini kalau mau menjalankan SOP ini? Karena kan kalau bicara teknis itu kan bisa dipelajari. SOP manapun itu, apapun SOP-nya pasti bisa dipelajari. Tapi kalau di sini apa sih yang membedakan? Apakah juga hanya fokus ke teknis atau mungkin aspek yang lain yang diperhatikan? Yang diperhatikan, sangat diperhatikan ya. Iya. Sangat diperhatikan itu sebenarnya kalau di SOP ini apa?
kan imun itu kan berarti kan kepakannya. Iya. Kepakannya. Jadi yang diperhatikan itu terutama kita kan fermentasi pakan, Pak. Iya. Nah, pakan di kita difermentasi. pakan difermentasinya itu mungkin yang harus benar-benar diperhatikan. Karena kalau fermentasi gagal, rusak, airnya pun jadi rusak, nggak masuk ke ini. Secara pertumbuhan juga terganggu. Terganggu. Yang paling difokuskan di sini sih, saya rasa. Artinya memang di sini kita imunitas menjadi kuncinya untuk menjalankan SOP ini, karena pada saat kita melihat perairan yang belum tentu ideal tadi, dan juga tidak semua tambak dapat melakukan uji lab. Betul. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah meyakini visualis yang kita dapatkan, memperkuat feeling kita, kemudian juga dapat membuat kesimpulan yang lebih komprehensif, sekalipun itu tanpa hasil lab. Iya. Iya kan? Ya betul. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman tahu, kami di Toli-Toli itu hanya bertahan sampai di siklus kedua. Siklus kedua kami ada fasilitas labnya. Ada fasilitas labnya itu hanya siklus kedua. Di 3 siklus terakhir tidak ada lab. Tidak ada lab sama sekali. Tapi kita mendapati udang kita peruntung kumisnya, jadi ciri-ciri vibrio itu secara visual terlihat. Oke, Dimas, bagaimana merasakan budidaya di Sulawesi? Di sana itu, kalau teman-teman tahu, HPP di sana itu cukup tinggi loh, iya kan? HPP tinggi, penjualan rendah. Iya, bisa diceritakan itu HPP tinggi itu karena apa? Jarak, pasti jarak, jauh sekali jaraknya. Untuk ongkir ya. Untuk ongkir. Ongkirnya ada biaya tambahan di ongkir, kemudian harga jual malah lebih rendah daripada yang lain. Dan kita juga sempat terkendala ini, bener kan? Karena jauh dari Makassar. Oke, bisa diceritakan nih siklus pertama di sana bagaimana perjalanannya? Siklus pertama itu masih meraba-raba ya itu? Masih mencari tahu gimana sih enaknya ini budidayanya itu. Sampai kemarin itu karena terlalu fokus meraba, density-nya kelewatan. Iya, sampai 500 ekor per meter persegi dan tapi aman-aman aja ya. Aman. Memang bagusnya tuh nggak sadar kalau density-nya kelebihan ya. Tapi pada akhirnya tetap budidayanya hasilnya cukup bagus, 66 ton per hektar. Ya, rata-rata. Ya, itu dengan 500 ekor per meter persegi itu. Ya. Jadi kolam 1000 ditebar 500.000 ekor. Coba bayangin. Itu bukan karena dia tahu loh ya. Bukan karena sengaja ya, karena nggak sadar. Karena di awal kalau nggak salah, kemarin, Pak, ini salah ukur kolamnya. Ya, pertama salah ukur kolam, kemudian bener kita banyak yang mati sampai karena perjalanan terlalu bener jauh. Yang datang itu banyak yang mati. Ya. Sehingga diganti, ditambah lagi, disuntik lagi lah. Total. Tapi kan kolam yang lain juga tetap tinggi kan? Tetap tinggi. Yang diganti itu kalau saya nggak salah itu kan hanya di 4 kolam. Ya, 4 kolam. Di 4 kolam yang lain kan tetap tinggi itu. Tetap aman ya. Dapat berapa kemarin? 66 ton per hektar ya? Apanya? Untuk produktivitas di siklus pertama. Ya, 66 ton per hektar. 66 ton per hektar, dan lebih konyolnya lagi HPP-nya 42. Jadi Dimas ini menjalankan budidaya dengan density tinggi, HPP-nya hanya ada di 42. Padahal untuk cost produksi seharusnya cukup tinggi di sana. Mengingat untuk susu skim saja kita datangin dari Jawa itu harus pakai kontainer dan sebagainya. Kalau di Jawa kita bisa dapat per kilo hanya dapat harga sekitar 15 sampai 19.000. Kalau di Sulawesi bisa sampai 30.000 per kilogram. Jadi meningkatnya cukup signifikan. Cukup jauh. Nah, kendala apa sih yang sempat dialami di sana di siklus pertama sampai di siklus akhir? Bisa ceritakan siklus pertama apa, siklus kedua apa? Kalau siklus pertama itu, ya itu tadi kita masih meraba. Belum tahu ininya ya, tekniknya itu bagaimana, itu belum SOP ini masih menyesuaikan gitu. Sangat menyesuaikan. Yang siklus kedua itu kemarin kendala karena jarak. Karena jarak. Terus Jarak apa itu?
apa SR-nya. Oh benar. Benurnya SR-nya terlalu banyak yang mati. Toli-toli itu ada di Sulawesi Tengah. Kemudian order benurnya dari Makassar. Dari Makassar. Ya. Jaraknya kurang lebih untuk 3 pengirim 3 hari. 3 hari gitu loh. Kalau benur mungkin hanya 48 jam. Berapa tuh? Saya kurang paham. Ya sekitar segitu. Jadi cukup lama untuk pengiriman benur. 35 jam. Cukup jauh sehingga mempengaruhi SR-nya itu. Jadi kita kan goyah di pakannya itu. Ya. Jadi sempat Kacau dalam perhitungan pakan. sempat terkena apen, tapi kita masih bertahan sampai size 50. Oke. Size 50 tuh. Iya. Kemudian kan sempat juga kena WFD tuh. Kalau WFD itu ini, apa namanya? 1 hari kena WFD, treatment besoknya sembuh. Bener. Benar. DOC 17 jelas. Iya. DOC 17. Itu cukup ini. Tapi finish juga di size kepala 3 ya. Ya, size kepala 3. Size kepala 3. Dimas ini mungkin banyak yang bertanya-tanya, dulu sekolah di mana sih? Sekolah saya ini, SMK Pertanian saya, SPP. Sekolah pertanian. Ya, SMK Negeri 1. Nggak sempat kuliah. Nggak sempat kuliah. Nggak sempat kuliah, kemudian jadi teknisi. Ini modalnya nekat. Modalnya doa orang tua Pak yang pasti. Doa orang tua. Iya. Mudah-mudahan bukan cuma di video ini ya bilang begitu. Doa orang tua, betul itu. SMK 1 Tulungagung. SMK 1 Tulungagung. Kemudian berapa tahun setelah lulus untuk kemudian nambah? Saya lulus itu 2021, Agustus 2021 saya langsung nambah. Langsung nambah. Itu kalau saya nggak kecelakaan mungkin sudah nambah langsung. Kecelakaan? Pernah Ya, kecelakaan? Pernah kecelakaan, patah tulang. 4 bulan saya berbaring-baring di kasur. Saya tuh ini sebenarnya belum boleh kerja itu. Cuman saya mikir cuman kerepotin orang tua ini. Akhirnya kayak ada temen yang ditambah. Keras gak sih ditambah itu? Enggak, aman gitu. Udah saya nyoba ikut. Saya ikut dulu. Jalan tuh. Jalan. Jadi cuman pakai tangan kanan aja nih kerja. Kiri ini enggak kepake. Di situ. Yang perlu juga ditahu, kami di Stream Army ini membangun mentalitas yang berusaha kami tanamkan. Jadi kami tidak berharap, bukan tidak berharap, tapi harapan kami ada, tapi itu tidak kemudian menjadi tuntutan kepada Allah bahwa kami harus bagus. Kami ingin bagus dan mudah-mudahan Allah meridhoi, dan yang terjadi akhirnya Dimas juga dapat merasakan hasilnya. Tanpa mental yang kuat, saya rasa tidak akan bisa untuk menjadi seorang petambak. Di Kalikunya bagaimana sih cara mentalitas? Ini mental yang paling hancur itu ini. Waktu budidaya lagi oke, tiba-tiba udahnya collab. Tanpa ada apapun. Ya faktor inilah. Begitu lingkungan. Jadi pengalaman seperti itu yang membentuk ya kemudian. Yang membentuk ya. Dan bagaimana dengan untuk sesama yang ada di tambak itu? Bagaimana Dimas mengelola ini? Gitu? Karena kan tidak mudah ya berhadapan dengan banyak orang. Kalau dulu itu Pak, untuk secara mental bicara Pak ya, mental untuk public speaking ya? Ya itu saya terbentuknya di sekolah ini saya dulu kan pramuka ekstra, ya terbentuknya di situ. Nah tuh teman-teman, ternyata pramuka itu juga berguna. Ada gunanya. Jadi jangan bilang bahwa pramuka itu buat apa sih gitu. Iya. Ada gunanya karena pembentukan karakter di sana. Iya, pembentukan karakter. Sehingga dengan karakter yang sudah terbentuk, pada saat berhadapan dengan lingkungan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita masih bisa menyesuaikan. Iya. Sama ini juga sudah sedikit terbentuk, masuk PSA, ketemu Pak Anjar, dipoles lagi. Emang saya yang bentuk, saya molesnya kayak apa sih? Kalau dijelasin nanti takut semuanya, jangan dijelasin. Takut sama saya. Gimana cerita? Gimana? Boleh di spill dikit lah. Spill dikit. Ya, ini sekeras apa sih saya kalau menurut pandangan Dimas? Kalau dulu ya ini pandangan saya itu setiap dulu kalau masih di Prigi, setiap Pak Anjar datang itu
entah apapun itu semuanya gerak. Yang sebelumnya nggak ada kegiatan itu tiba-tiba gerak sendiri gitu. Kayak Nggak ada apa-apa. kayak kelas lagi ada guru killer masuk gitu ya. Ya, kayak gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma datang, lihat, pulang. Tapi itu kayak, ih, kenapa gitu? Nah pada saat terjun ke lapangan tuh, sejauh mana hal itu terbawa? Karena teman-teman itu yang perlu teman-teman tahu ya, nambah itu yang paling sulit adalah mengelola emosi, karena setiap petambak itu pasti akan memasuki titik jenuh gitu. Masuki titik jenuh, dan di sini nanti mulai ada hal-hal yang tidak perlu mulai dipikirkan, mulai dilakukan, sehingga itu dapat mengganggu kinerja. Ya betul. Dan saya pribadi sih sebenarnya berharap teman-teman ini termasuk Dimas tetap membumi. Amin. Tetap membumi dan tetap mau belajar gitu. Amin. Karena tidak ada orang yang benar-benar jago di budidaya. Betul. Dan tidak ada yang bisa menjamin budidaya kita akan berhasil atau tidak, itu tidak ada yang bisa menjamin. Dia tadi sempat down, bahkan ini satu siklus sebelum ini kan siklus terakhir ya. Sebelum satu siklus sebelumnya itu saya lepas loh, ya enggak? Ya betul. Dia sudah mulai losing control gitu. Ya mulai agak kacau ya, masih muda sehingga banyak yang keluar, terutama dalam aspek kepribadian. Betul. Jadi kami bilang jangan sombong, betul. Jangan merasa pandai, karena itulah yang akan menggagalkan dibandingkan Mio, dibandingkan HPND. Arogansi, perasaan bahwa kita itu sudah mampu, kita itu sudah hebat, itu yang jauh lebih berbahaya. Kalau penyakit Mio, penyakit ini kita sudah tahu kira-kira ngobatinya gimana. Tapi kalau sudah menginjak ke faktor di mana seseorang ini jumawa, itu sudah seperti menggali liang kubur sendiri. Dan saya berusaha untuk mengendalikan itu. Susah kalau ibarat kemarin itu kan yang siklus ketiga itu kan lost control, karena ya saya sendiri mulai gak fokus, kemudian Pak Anjar banyak sibuk di rumah, jadi lebih gak ketata lagi. Jadi bingung mau ini gimana sih, saya kembalikan mental ini gimana sih? Ya karena sebenarnya secara teknis, secara SOP sudah paham ya. Ya, secara SOP sudah paham. Mentalnya ini. Ya, secara mental ini yang naik turun, kemudian bagaimana kembali untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri, untuk kembali on form, itu juga tidaklah mudah. Betul. Dan Dimas ini salah satu contoh teknisi kami yang pada saat ditawari kerja dimanapun tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak. Masih ingat perjalanannya dari Tasikmalaya berangkat ke Bangka, bagaimana ceritanya? Dan ini mabuk darat loh. Jadi kalau dia naik mobil jauh 1 jam aja, dia sudah teler, udah gak bisa diajak ngomong. Dan dia harus berangkat ke Bangka. Itu ya kalau nggak nekat gimana? Tapi apa sih yang dipikirkan pada saat pulang dari Bangka? Langsung saya telepon tuh. Waktu itu malam-malam saya telepon, berangkat ke Bali ya. Ya. Langsung dia bilang, dia nggak pernah nawar gitu. Dan ini yang membuat secara pribadi ya, ini saya mengapresiasi. Dia berani mengambil pilihan untuk berangkat, padahal waktu cutinya masih belum lama. Cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Kemudian selesai dari Bali langsung berangkat ke Probolinggo, itu bahkan lebih mepet lagi waktunya. Agak lama dari proses dari Probolinggo ke Toli-Toli itu yang mungkin sedikit lebih lama ya dibandingkan. Agak lama lah dia di rumah, kemudian baru berangkat ke sana. Karena kita masih berproses. Oke, sebelum kita tutup nih, memang sejak tadi kita tidak terlalu membahas teknis karena apa, ini baru pertama kali setelah sekian lama. Mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan bahas dengan Dimas untuk teknisnya tentang bagaimana ini. Satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa di kami di Perigi Sri Marmi ada kalender perlakuan rutin yang selalu kami rilis, dan siklus sebelum ini Dimas tidak mendapatkan itu ya karena
saya merasa dia udah mulai lepas kontrol, udah mulai merasa hebat, kemudian down sendiri, kacau sendiri di lapangan, barulah di menjelang akhir siklus kembali terkontrol, sekalipun hasilnya tidak sangat maksimal tapi masih cukup baik. Kurang lebih produktivitas masih sama, meskipun profit menurun karena pas harga jatuh di akhir tahun 2025 kemarin. Oke, Dimas, terima kasih kehadirannya di sini. Nanti berikutnya kita akan ada sesi mengupas tentang SOP bersama Dimas. Jangan lupa teman-teman, kami akan hadir, post kami ini, kami akan upload video seminggu sekali di setiap hari Senin. Nanti kami akan upload video kami. Berikutnya kami mungkin akan dengan rekan-rekan dari Srimarmi yang lain. Mungkin cukup itu kali ini. Kita nanti juga akan ada video di lapangan, bukan hanya di dalam ruangan. Oke ya. Oke Dimas, sukses terus. Amin. Berikutnya Dimas ini akan ke Batam, ke Pulau Bintan di Kepulauan Riau, akan mengawal kurang lebih 18 hektar kolam di sana. Siap. Bersama teman-teman dan tim Rigi Srimarmi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi pintu untuk membuka kembali bahwa ternyata kami masih ada gitu loh. Oke, demikian mitra PSA di seluruh Indonesia. Salam budidaya, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.